Salam teman-teman seiman di dalam Yesus Kristus Tuhan kita dan saudara muslimku semua. Kembali lagi bersama orang murtadin. Saya Bangga Murtad, jangan takut murtad. Saya Bangga Murtad dan ikut Yesus Kristus Allah yang benar. Seperti yang tertulis di Alkitab 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kita mau renungkan saja mana itu yang adalah kebenarannya video kali ini. Kita semua tahu bahwa Allah itu adalah hakikat Tuhan kita. Saya pribadi hakikatnya manusia. Nama saya Wisnu, diberikan kepada bapak saya karena bapak saya lebih besar dari saya. Wajar lah ya, karena saya ada yang lebih besar dari saya, yaitu bapak saya. Saya akan baca ayat Alkitab. Apa sih nama Tuhannya orang Kristen? Allahnya orang Kristen itu siapa sih namanya? Lalu Musa berkata, ini Keluaran 13 ayat Keluaran 3 ayat 13 sampai 14. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namamu? Nama Allah maksudnya. Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, tidak ada namanya. Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, begini kukatakan kepada orang Israel, itulah Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Nah, Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Dialah yang awal dan yang akhir. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Nama saya Wisnu, diberikan kepada bapak saya karena dia lebih besar dari saya. Tadi sudah dengar ya. Allah menyebut nama dirinya, aku adalah aku, ya kan? Tidak ada yang memberikan nama Allah itu adalah nama. Kalau Allah itu ada yang memberikan nama, siapakah yang memberikan nama itu? Adakah yang lebih besar dari Allah sehingga dia memberikan nama itu? Renungkanlah. Saya kasih pertanyaan, jika Allah nama Tuhanmu, siapakah yang memberi nama itu? Maaf, saya nggak bisa menyebut secara eksplisit, nanti ada yang tersinggung lagi. Oke, video kali ini biasalah saya tentang perjalanan iman saya, tentang bagaimana mengenal Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya banyaklah orang yang mencaci, yang memaki iman saya, tentang bagaimana saya ikut Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang berkata, kamu goblok, kamu tolol, murtad gara-gara wanita ya, udah miskin, janda, yang sudah punya anak, rela kamu gadekan iman kamu, murtad, masuk Kristen. Itu sudah biasalah ngasih message pesan kepada saya. Kalau bagi manusiawi ya, bagi saya sangat betul, sangat sulit diterima bagi manusia yang pada umumnya. Harusnya lebih memilih yang lebih baik yang ada di dunia ini. Saya juga berpikir kayak begitu awalnya. Mengapa saya harus begini? Di otak saya juga sangat sulit lah dipikir. Kok saya mau ya seperti ini? Saya bergumul lama. Apa sih mau Tuhan ini? Saya orang susah, ekonominya buat saya sendiri aja amburadul. Kehidupan saya aja adalah seorang pemabuk. Kehidupan malam lah, nggak jelas. Kenapa saya dikasih tantangan seperti ini ketika saya berpikir lama, bergumul, berdoa? Apa maksud semua ini Tuhan? Kenapa kamu ambil saya dan menikah dengan wanita yang sudah punya anak, yang tidak punya apa-apa, dengan ekonomi istri saya yang ya bisa dibilang dulu pacaran aja kami, kancing istri saya itu pakai peniti. Maka dari itu saya nggak tahu apa maksud Tuhan semua ini. Kenapa saya diberikan jalannya itu likunya seperti ini loh. Padahal saya itu orang susah. Hidup saya itu di kampung sebenarnya pas-pasan.
Saya bergumul, saya berdoa. Terus kulakukan apa sih maksud Tuhan ini? Saya sempat meninggalkan istri saya. Dan saya jual itu apa, karena saya nggak punya apa, saya keluar dari kehidupan ini, saya tinggalkan istri saya jual cincin nikah saya, dan saya kembali ke jalan yang nggak benar lagi. Saya mabuk kehidupan malam, cuman berapa hari aja sih. Habis itu saya balik lagi ke tempat istri, karena saya merasakan kok ketika saya begini, saya kembali ke jalan yang tidak benar lagi, seperti itu loh. Ketika saya balik ke istri, saya merasakan memang sih, saya berdoa. Ketika Tuhan bikin saya, ya bisa dibilang gak enak lah, hidup dengan susah payah seperti ini untuk menghidupi istri dan anak-anaknya, seperti itu kan. Harus berjuang siang menafkahi, padahal saya sendiri orang susah, tapi hidup saya tuh merasa damai, merasa nyaman, jauh lah dengan kehidupan amburadul, hidup menjijikan lah yang saya rasakan seperti itu. Dan ketika saya berdoa, bergumul, Tuhan berkata pada diri saya, aku mau engkau keluar dari hidup yang menjijikan itu. Aku mau engkau ada di dalamku. Apa sih, saya berkata, apa sih maksudnya ini Tuhan? Saya ini orang biasa saja. Kenapa saya harus menghidupi anak dan istri dan anak-anaknya gitu loh. Saya ini orang yang gak mampu. Saya gak lupa akan doa, tapi jawabannya selalu, di dalam aku engkau akan kuberikan kedamaian. Di dalam aku engkau akan kuberikan kedamaian. Gak usah takut. Itu yang sering Tuhan katakan kepada saya. Saya baca Alkitab juga, di dalam Yohanes 15 ayat 16. Dengan saya membaca Alkitab, saya terus merasakan bahwa Tuhan itu selalu hadir pada diri saya. Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dengan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Itulah ayat penguatan. Dan saya percaya dengan lika-liku hidupku yang mengenal Tuhan Yesus, sangat berat bagi saya. Dengan saya orang yang hanya kuli lah, bisa dibilang ya, seorang tukang jahit. Tuhan pilih saya untuk menjadi pengikutnya dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat. Saya tidak mengira dengan saya saat ini, video saya sudah dilihat ratusan ribu orang, video kesaksian. Saya yakin ini semua rencana Tuhan untuk memberitakan kebenaran bahwa Yesus Kristus Tuhan, bahwa Yesus Kristus jalan kebenaran dan hidup, dan hanya di dalam Yesus Kristus engkau diselamatkan. Apa sih kebenaran? Kebenaran hanya milik Tuhan, bukan milik agama. Itu menurut iman saya. Karena agamamu tidak bisa menyelamatkanmu, hanya Yesus Kristus Tuhan yang menyelamatkanmu. Di luar Yesus engkau akan binasa, hidupmu akan sia-sia. Percayalah apa yang saya katakan ini. Coba cek kebenaran dalam agamamu. Adakah jaminan kepastian dalam keselamatan? Ataukah hanya insya Allah? Atau masih mudah-mudahan dan masih kehendak Allah? Saya akan bagikan di dalam ayat Alkitab sebagai penguatan jaminan keselamatan di dalam Yesus. Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh karena darahnya, kita pasti
bukan insya Allah ya, akan diselamatkan dari murka Allah. Yohanes 8 ayat 24, Yesus berkata, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati di dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, Allah, kamu akan mati dalam dosamu. Percayalah Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Aku orang murtadin, walaupun hidupku susah payah, saya saat ini ekonomi saya ya bisa bilang sampai saat ini ya masih biasa aja. Saya masuk Kristen bukan karena ingin kaya atau apa. Tidak ada uang 1 rupiah pun orang gereja memberikan saya untuk menjadi orang Kristen. Selama ini hidup saya lika-liku, tapi Tuhan selalu tolong. Saya damai dalam Yesus. Jika engkau percaya kepada Tuhan yang benar, pasti hidupmu akan damai. Pasti ada buah roh di dalam hidupmu. Percayalah akan Tuhan. Tidak ada ya. Di dalam Yesus itu luar biasa bagi saya. Karena Yesus adalah Tuhan yang benar. Itu menurut saya. Yesus mengajarkan kedamaian. Karena di dalam Yesus, jika engkau di dalam Yesus, kau tak akan ada buah roh yang ada di dalam dirimu. Apa itu buah roh? Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang akan hal-hal itu. Percayalah, di dalam Yesus engkau akan ada kedamaian. Saya orang murtadin, saya merasakan kasihnya Tuhan kepada diri saya. Walaupun hidup saya bisa dibilang orang dunia, lika-liku, susah, goblok, tolol dan segala macam, bagi saya Yesuslah Tuhan, Yesuslah Allah yang benar. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.